mau nggak mau polusi udara ada. Dan di kota yang berpolusi, gimana kita bisa menjalankan lifestyle yang sehat di polusi udara yang tinggi, seperti itu. Risetnya sudah jelas. Kalau orang mengkonsumsi PM 2.5, dan aku pakai kata mengkonsumsi karena ya bernafasan kita hirup itu memang konsumsi, seperti konsumsi air atau kopi atau apa. Kalau kita mengkonsumsi PM 2.5 banyak banget dan di jangka waktu yang panjang, kualitas kesehatan kita bakal turun. Kita nggak memikirkan ini. Dan gimana cara untuk bisa mengkonvert orang untuk memikirkan hal yang nggak bisa terasa setiap hari, yaitu tantangan yang paling tinggi. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Hai Gizmo Friends, balik lagi sama saya Pras dari Gizmology. Nah, Gizmo Friends mungkin belakangan kalau misalnya lagi pada lebih aktif untuk berkegiatan di luar ruangan ya, outdoor gitu misalnya. Kadang ngerasa mungkin kita lagi mau jogging pagi, tapi ngerasa kok kayaknya nafasnya agak berat ya dibandingkan hari-hari lainnya, padahal kelihatannya udaranya seger atau dingin gitu. Terus yang paling sering tuh kadang kita kalau sore-sore ngelihat, wah kok berkabut gitu, ngiranya akan dingin atau mungkin udaranya lebih enak ketika kita beraktivitas di luar. Ternyata nggak sepenuhnya benar karena sebenarnya polusi udara tuh lagi tinggi-tingginya di Jakarta. Nah, kalau Gizmo Friends mungkin sering aktif di media sosial, terutama Twitter, pernah lihat sebuah campaign Ini Bukan Kabut. Nah, di sebelah saya ini adalah inisiator dari tagar tersebut. Jadi ada Mas Piotr, aku panggilnya Mas Piotr. Bisa, Mas Piotr aja. Beliau adalah CEO dari aplikasi Nafas. Kalau Gizmo Friends mungkin ada yang pakai. Karena emang sekarang, kalau saya sih pribadi, ketika mau beraktivitas di luar, selain ngelihat aplikasi ramalan cuaca, itu juga ngelihat Nafas dulu. Mantap. Kayak kita mau aktivitasnya nyaman nggak ya di luar gitu, mau olahraga. Nah, mungkin di part Gizmo Talk kali ini kita akan ngebahas gimana sih Nafas itu dulu berdiri sampai sekarang bisa menyajikan aplikasi yang cukup bermanfaat. Kebetulan termasuk Gizmo Friends yang mungkin tinggal di Jakarta dengan polusi yang lagi banyak-banyaknya. Dan kita akan ngebahas mungkin rencana-rencana ke depannya untuk Nafas seperti apa. Oke, Mas Piotr, mungkin untuk awal dulu ya, kita akan ngebahas tentang Nafas dan inovasi teknologi yang kalian kembangkan selama ini. Jadi, kalau bicara teknologi dan startup, mungkin juga Gizmo Friends pernah lihat Mas Piotr di perusahaan-perusahaan sebelumnya, jadi kayak nggak baru ya di teknologi. Nah, yang menginspirasi untuk akhirnya beralih ke ranah teknologi hijau dan membangun sebuah kapal baru bernama Nafas itu awalnya kayak gimana? Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, memang aku di Indonesia sudah lama, sudah lahir di Indonesia dan besar di Indonesia. Nah, aku mulai karirnya di marketing. Akhirnya masuk ke Gojek sebagai CMO. Nah, di Gojek aku mempelajari apa itu startup dan memang dampaknya yang bisa yang ada dari startup kepada masyarakat di Indonesia. Dan aku pengen membuat sesuatu yang punya saya sendiri. Saya masuk ke Gojek sebagai karyawan ya, bukan founder. Dan aku pengen jadi founder juga. Jadi di saat itu memang aku mulai ngeriset hal-hal yang terkait dengan climate. Karena pemikiran gue waktu itu, ini sekitar 2018-19, pemikirannya adalah the next $1 trillion industry bakal jadi dari climate. Karena memang semua hal yang kita sebagai manusia melakukan untuk merugikan bumi ini harus dibenerin. Betul. Jadi aku dari sisi pribadi, aku ngeriset EV, aku ngeriset plastic waste to energy conversion, plastic incineration. Aku ngeriset solar microgrid dan water desalination, dan terakhir kualitas udara, polusi udara. Dan di saat itu memang yang terjadi gini, and this is actually my own personal story. Gue sama istri tinggal di salah satu rumah di Jakarta Selatan, dan rumah itu kita pilih karena ada taman yang bagus. Karena perkiraannya, tamannya pohonnya banyak,
hijau, oksigennya banyak, artinya ini bakal jadi oasis kita dari polusi udara di Jakarta. Nah, di saat itu aku beli air monitor seperti yang ada yang di sini, dan akhirnya ternyata polusi udara di taman saya di daerah Jaksel yang tidak bermacet dan yang sepi, polusi udaranya 30% lebih tinggi dari SCBD. Jadi mana mungkin? Kok bisa ya? Dan memang aku mendalam ini karena memang masalah personal. Jadi aku pasang air purifier di rumah, aku beli monitor, dan akhirnya aku punya 4 aplikasi. Ada aplikasi monitoring luar ruangan, ada aplikasi dari monitor dalam ruangan, ada aplikasi dari brand air purifier 1, dan aplikasi dari air purifier 2. Jadi repot, datanya nggak jelas dan mahal. Akhirnya oke, kenapa harus semahal ini? Jadi di saat itu aku lagi ngobrol sama teman saya yang kita menjadi co-founders ini, Nathan, dan kita akhirnya ya mulai membuat ekosistem yang hari ini dipanggil Nafas. Oke. Jadi dimulai dari pengalaman pribadi ya, dan kayak ingin simplify gimana caranya kita bisa memantau kualitas udara di sebuah... Bukan cuma memantau, tapi gimana cara kita bisa mengkontrol kesehatan kita sendiri. Oke. Karena ini bukan pertanyaannya tentang pemantauan atau tidak, tapi ya mau nggak mau polusi udara ada, dan di kota yang berpolusi, gimana kita bisa menjalankan lifestyle yang sehat di polusi udara yang tinggi, seperti itu. I see. Nah, kalau misalnya ngomongin teknologi nih, inisiasi awal aplikasi Nafas itu teknologinya seberapa besar dan sekarang update-nya udah sampai kayak gimana? Jadi dari awalnya kita memang ada beberapa elemen dalam Nafas. Yang pertamanya itu outdoor network. Jadi di saat itu memang kita mau pasang outdoor network yang dengan cara yang lumayan cepat. Dan kita kerjasama dengan satu perusahaan dari Polandia yang manufacture sensor luar ruangan. Dan device-device itu mereka memang spesialisasinya di situ, dan sudah ada hampir 300 atau 400 klien pemerintahan daerah di Eropa yang sudah pakai device-device yang ini. Jadi kita impor yang itu untuk memasang outdoor sensor network, dan kita mulai membangun teknologi sendiri. Jadi ini adalah air test, ini adalah monitor kualitas udara dalam ruangan, dan ini adalah desain dan manufacturing dari kita. Ini memang produk Indonesia. Yes, nice. Komponennya dari luar negeri, tapi plastic injection, assembly, calibration-nya semuanya di sini. Jadi ya mulai dari pakai teknologi yang lain sampai kita bikin teknologi yang sendiri. Dan sekarang di luar air monitor kita ada air purifier juga, tapi ada sistem yang central air yang bisa masuk ke dalam gedung-gedung yang gede, misalnya mall, hotel, gedung kantor. Dan di situ fokusnya kita untuk teman-teman yang memang masuk ke dalam ya pembuatan teknologi seperti ini, kita bikin PCB sendiri. Kita bikin PCB sama control system sendiri. Jadi fokusnya bukan hanya di software, tapi di firmware sama hardware juga. Jadi komponennya lengkap ya, yang dibikin semuanya sendiri ya? Iya. Nah, mungkin itu tadi bisa dibilang untuk IoT cukup banyak ya, mulai dari yang air test ini, terus kalian ada air purifier juga kan. Kalau peran AI nih dalam pengembangan platform Nafas, sejauh apa? Ini kita lagi mau masukin ke dalam. Ada beberapa hal. Yang pertama itu dari sisi prediksi. Kondisi kualitas udara yang ada di luar. Karena kita sudah tahu, untuk teman-teman yang follow saya ya memang sering ketok palu. Betul. Tentang apa namanya dampaknya angin kepada polusi udara, angin yang nggak per KTP ini. Tapi memang dengan adanya data meteorologi dan adanya AI, memang mudah-mudahan prediksinya ke depan bisa lebih bagus untuk teman-teman yang suka olahraga di luar, agar jangan hanya bangun pagi ngelihat kurang bagus batal, tapi bisa biar tahu lebih bisa awal ya. 1 atau 2 hari ke depan. Itu yang pertama.
Dan yang kedua itu adalah untuk cara mengoperasikan ekosistem dalam ruangan kita. Oke. Jadi aku kasih satu contoh. Kita sudah bekerja dengan beberapa sekolah. Misalnya ada 2 atau 3 kampus, jumlah device-nya itu puluhan. Nah, pertanyaannya, oke, gimana ekosistem ini bisa diadaptasi dengan kondisi yang ada di luar? Misalnya kalau kondisinya bagus, ya fan speed-nya di semua device-nya itu bisa diturunin, right? Atau memang sebelum polusinya nyampe ke daerah sekolah itu, semuanya dinaikin agar kondisi di dalam ruangan selalu aman. Ya, oke. Berarti rencana-rencana untuk Betul. AI udah ada ke depannya. Betul. I see. Terus kalau gimana sih cara Mas Piot dan Nafas Team memastikan data kualitas udaranya itu akurat dan real time? Ya. Usahanya apa aja? Ya, ada beberapa hal. Yang pertama itu kita kerjasama dengan perusahaan Airly ini. Itu memang bidangnya mereka dan sistem kalibrasi datanya mereka sudah ya sampai diakses ratusan pemerintahan di Uni Eropa ya, di mana climate regulation-nya itu they're very strict ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di Indonesia kita melakukan yang namanya co-location. Co-location itu artinya low cost sensor yang kita ada itu ditempel dekat reference monitor. Jadi reference monitor itu serupa kayak laboratorium kualitas udara yang memang harganya itu ratusan kali lipat di atas low cost sensor, dan di Indonesia memang sudah ada beberapa yang beroperasi. Jadi kita ada kalibrasinya di situ yang memang memungkinkan datanya selalu terkalibrasi. Nah, aku mau tunjukin satu hal di sini. Kalau kita ngomongin low cost network, tujuan low cost network itu bukan untuk policy development, tapi tujuan low cost network itu untuk warga seperti lo, seperti gue, untuk ada indikasi apakah kualitas udaranya bagus untuk bisa mengadjust lifestyle kita. Nah, kenapa aku mau highlight ini? Karena PM 2.5-nya 60 atau 62 atau 55, all of them are bad. Jadi kita fokusnya kepada wah ini so akurat apa, ya it's besides the point. Because if it's bad, it's bad, right? And if it's good, it's good, seperti itu. Jadi informasi yang ditampilkan di Nafas itu bukan cuma sekadar kita tahu kualitas udaranya buruk atau enggak, tapi benar-benar bisa apply ke gaya hidup ya, gitu, untuk penyesuaian itu semua ya. Betul, karena gini, risetnya sudah jelas. Kalau orang mengkonsumsi PM 2.5, dan aku pakai kata mengkonsumsi karena ya bernafasan kita hirup itu memang konsumsi, seperti konsumsi air atau kopi atau apa. Kalau kita mengkonsumsi PM 2.5 banyak banget dan di jangka waktu yang panjang, kualitas kesehatan kita bakal turun. Apakah dari saluran pernafasan, apakah dari kesehatan saluran darah dan lain-lain. It's a fact already. Dan daripada kita nunggu untuk udaranya ditangani, masalah polusi udaranya ditangani, mendingan kita ambil kontrol kehidupan kita dengan adanya data dan dengan adanya tempat di dalam ruangan yang sehat. Memang kita bisa mengatur ini. Oke. Nah, dengan kalian mendeliver semua informasi itu, tantangan terbesarnya so far apa sih? Wah, where should we start? Banyak banget. Untuk teman-teman Gizmo, aku kasih tantangan yang menarik sih. Oke. Ya, kita mulai manufaktur ini semuanya di saat COVID. Dan kita memang bikin PCB-nya, semuanya sudah siap, kita siap produksi. Ternyata ada satu elemen di dalam komponen kita yang di-discontinue. Karena silicon chip crisis. Jadi akhirnya kita ditelepon sama supplier kita dan memang komponen itu di-discontinue. Jadi PCB-nya harus dibikin lagi dari awal. Jadi itu kemarin untuk speed of go to market memang tantangan yang lumayan besar. Yang kedua dari sisi psikologis ya, mau nggak mau polusi udara itu masalah urgensinya nggak begitu tinggi. Nah, kenapa urgensinya nggak begitu tinggi? Karena memang
ini bukan kayak masalah perut, sakit perut, Langsung kerasa, langsung ke rumah sakit terasa, gitu ya? langsung ke toilet, Mhm. masalah gede, Mhm. atau bisa Iya. bisa muntah atau apa. Efeknya langsung kerasa. Efeknya ya? langsung kerasa. Nah, dengan polusi udara itu nggak langsung terasa, unless PM-nya memang itu ratusan, right? Atau ada yang bau banget. Jadi kita nggak memikirkan ini. Dan gimana cara untuk bisa mengconvert orang untuk memikirkan hal yang nggak bisa terasa setiap hari, yaitu tantangan yang paling tinggi. Oke, ya itu kebetulan di pertanyaan berikutnya ini kita mau ngebahas gimana sih bagaimana cara nafas untuk membuat masyarakat lebih paham tentang polusi udara. Mungkin salah satunya buat Gizmo fans yang lebih aktif di media sosial udah lihat tuh tagar ini bukan kabut ya. Nah itu dimulai dari tahun berapa sih inisiasi tagar itu? Dan Aku lupa. Oke, mungkin dampaknya ya dengan menggunakan tagar itu dan usaha-usaha lain so far gimana nih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat? Nah, satu hal yang kita coba usahakan adalah gimana cara polusi udara menjadi hal yang masuk dalam collective conversation kita. Karena kita cuma ketok palu sendiri atau memang ada banyak individu atau banyak orang yang ketok palu sendiri, ya itu efeknya nggak segede itu. Jadi kita ada beberapa inisiatif. Yang pertama adalah kita sudah berkali-kali menjalankan webinar yang namanya Nafas Buka Data. Gimana kita coba slicing datanya dengan cara yang gampang dibaca, karena ya air quality data kalau nggak ada konteksnya bisa sedikit confusing juga. Itu partisipannya untuk masyarakat umum? Betul, itu terbuka dan datanya kita publish, jadi itu semuanya terbuka. Yang kedua, kita memang mulai pakai kata itu bukan kabut ya, karena salah satu insight yang kita lihat adalah orang bangun pagi ngelihat selimut di kota tertentu, wah kabutnya gila hari ini, right? Karena adem kelihatannya seperti itu. Dan ternyata di pagi hari polusinya itu lebih tinggi dari sore hari. Jadi ya memang dari situ itu bukan kabut mulai, kita masukin ke baju, kita mau masukin ke hal-hal seperti itu, dan ya mudah-mudahan kesadarannya sudah lebih tinggi ya. Jadi ya di luar situ memang kita coba berkolaborasi seperti ini, kita coba membuat konten, kadang-kadang kontennya sedikit bisa berkontroversi lah, tapi ya no viral, no justice. Ya, kadang harus seperti itu ya, kita sekarang. Betul. Nah, untuk edukasi, mungkin bisa ada further explanation rencana pengembangan fitur edukasi atau mungkin kolaborasi sama institusi kesehatan gitu ada nggak? Oh iya, kita justru banyak menjalankan. Yang pertama kita suka kerjasama dengan satu NGO yang namanya Bicara Udara. Untuk teman-teman wajib follow Bicara Udara karena banyak inisiatif tentang masalah polusi udara ini. Di luar Bicara Udara ada beberapa organisasi yang lain kita kerjasama juga. Yang kedua, di tahun 2023 kita ngerilis white paper sama Halodoc. Dan white paper fokusnya kepada dampak jangka waktu pendek PM 2.5 kepada kesehatan kita. Nah, yang ketiga, kita sudah menjalankan beberapa riset sama universitas, sama UI, sama UGM, ada beberapa lain yang kita juga berkolaborasi dengan BRIN. Tahun lalu ada publikasi dari BRIN yang memakai data nafas untuk bisa mengukur transboundary pollution di Tangerang Selatan, di daerah kantornya BRIN. Dan kita juga bekerja sama dengan institusi kesehatan juga. Kemarin tahun 2024 memang ada beberapa meeting dengan Kemenkes. Kita ada proyek satu dengan RSUP, persahabatan. Jadi memang kolaborasi ini
sesuatu yang penting banget untuk kita. Dan kalau ada teman-teman yang dari bidang riset atau dari bidang kesehatan, please DM saya untuk berkolaborasi lebih lanjut. Ya itu berarti juga nunjukin kalau data dari Nafas tuh ya bisa diaplikasikan ke banyak sektor dan sudah sesuai standar dengan industri kesehatan ya. Justru menurut kita masih perlu lebih banyak, masih perlu lebih banyak riset, lebih banyak studi tentang hal-hal ini, karena kalau adanya studi yang partisipannya orang Indonesia, lebih dipercaya daripada ini adalah studi dari UK atau US atau China atau dari mana aja. Wow. Oke. Nah, kalau misalnya tadi di awal kita udah ngobrolin perjalanan teknologi awal terus sampai sekarang kayak gimana. Kalau mungkin lebih dari organisasinya ya, secara startup bisnis. Perjalanan Nafas dari ide awal sampai sekarang itu perkembangannya gimana? Mungkin jumlah karyawan kah atau kantornya atau sekarang ada di regional mana aja gitu? Ya, jadi di 5 tahun ini memang bergelombang kayak gini ya. Of course ada pandemi, most people forgot about it already, right? Tapi memang 2 tahun itu susah banget karena ekosistem yang Nafas membangun yang namanya Clean Air Zone itu memang B2B service. Langganan udara bersih di dalam sekolah, kantor, rumah, dan lain-lain. Dan memang selama 2021, 22, 23 ya nggak banyak orang ke kantor, semuanya WFH atau WFA. Jadi itu menjadi satu challenge dalam perkembangan ini. Tapi memang sekarang dari sisi business unitnya kita ada data kualitas udara di luar ruangan untuk teman-teman yang nonton dari aplikasi itu terdapat gratis. Di situ kita kerjasama dengan perusahaan dalam CSR program mereka. Jadi kita kerjasama sponsorin sensor, nambahin lebih banyak sensor. Tahun lalu kita nambahin 25 dari DBS Foundation. Jadi total berapa tuh sekarang sensornya? Sekarang di atas 200 di 25 kota. 25 kota di Indonesia. Ya. Dan yang kedua itu memang ekosistem yang namanya Clean Air Zone. Jadi seperti disebut tadi, ini adalah kayak langganan udara bersih, seperti ya kita ada langganan galonan kan. Udara. Air bersih langganan juga kan. Unfortunately udara bersih harus langganan. Dan itu memang kita kerjasama dengan kantor, dengan sekolah, dengan gym, dengan yoga studio. Dan untuk teman-teman yang ada aplikasi Nafas bisa buka, ada satu icon di situ yang di bawahnya CAZ. Kalau itu dibuka itu ada directory bisnis yang udaranya dijamin sehat, bersih. Iya. Jadi itu yang kedua, dan ini dua-duanya ada di Indonesia. Sejak akhir 2024 kita membangun kantor di Timur Tengah. Jadi ini bukan baju Ramadan Edition, tapi memang Nafas itu adalah kata yang sama di bahasa Arab. Jadi ini adalah Nafas di bahasa Arab, dan di situ kita sudah buka kantor dan sudah ada beberapa proyek di Doha, Abu Dhabi, sama Dubai. Wah, ekspansinya udah lumayan sekarang. Berarti kalau misalnya kita bicara dengan model bisnis, monetisasinya tuh dari B2B tadi ya? Betul. Berarti mostly selain kalian memberikan layanan gratis yang bisa diakses lewat aplikasi. Betul. I see. Oke. Nah, sekarang mungkin ngomongin ke depannya nih, masa depan teknologi. Dari Mas Piot sendiri kalau ngelihat peran teknologi untuk mengatasi masalah lingkungan, itu sekarang sudah sebesar apa? Itu perannya gede banget. Itu gede banget karena kalau masalah iklim itu dikupas kepada first principles-nya. First principles artinya dari sisi sumbernya, what are the causes of this stuff. Memang di situ ada banyak masalah yang sistemik. Aku kasih satu contoh ya. Salah satu sumber polusi udara adalah bakaran sampah. Bakaran sampah ada beberapa jenis. Ada bakaran sampah industrial, ada bakaran sampah ilegal, ada bakaran sampah di rumah sembarangan, ada bakaran sampah di kampung. Kenapa ini masalah sistemik?
karena kita juga harus berempati sama orang yang di dalam posisi itu. Misalnya bakar sampah di kampung, itu ada kemungkinan orang di situ tidak bisa membayar untuk pengelolaan sampahnya. Oke. Jadi misalnya dikasih 5.000 bayar untuk ambilnya sampah atau 5.000 bayar untuk beras. Ya easy choice, right? Jadi itu adalah masalah yang sistemik, yang susah banget. Tapi menurut saya, aku setuju dengan salah satu statement yang ada di bukunya Bill Gates. Bill Gates ada buku yang namanya How to Avoid a Climate Disaster. Dan di situ dia bilang semua teknologi yang perlu ada biar bisa menangani masalah iklim sudah ada. We don't have to invent anything new. Yang perannya kita sebagai dunia adalah mengimplementasi itu semuanya. Dan itu ya kayaknya perlu podcast yang 4 jam, 5 jam untuk dibahas. Iya. Oke, berarti kalau misalnya ditanya 5 tahun ke depan tuh tren teknologinya apa aja yang di-apply, mungkin sebenarnya ya yang sekarang-sekarang ini ya, cuman pengaplikasiannya seberapa besar gitu ya, lebih ke situ. Betul. Jadi dari sisi ya climate technology-nya sendiri, kita memang bagusnya untuk melihat apa yang terjadi di China, right? Bukan cuma di China, tapi misalnya di Eropa. Ada beberapa negara di Eropa di mana EV adoption-nya itu udah 80%, 90%. Di Norway, I believe. Dan di China, ya kemana-mana di China jumlah brand-nya itu puluhan, jumlah mobilnya itu persentase new sales-nya kalau nggak salah sudah lebih tinggi daripada ICE, right? Jadi mudah-mudahan perkembangan teknologi yang mengurangi polusi udara dan mengurangi sumber polusi udara itu lebih banyak, seperti listrik, right? mobil dan kendaraan listrik, seperti misalnya policy yang terkait dengan di Indonesia ada masalah dengan BBM, right? Dan ya memang fokusnya gimana perkembangannya lebih banyak, bukan teknologi baru yang masuk. Seperti itu. Ya. Oke, nah kalau mungkin sebagai penutup, ke depannya ada rencana ekspansi lagi atau mungkin fitur baru di aplikasi Nafas? Ya kita memang dari awal fokusnya kepada gimana cara bisa bernafas dengan udara sehat di kota yang berpolusi. Jadi kita lihat kalau Jakarta bukan nomor 1, siapa lagi yang nomor 1? Dan mungkin itu adalah kota-kota yang bakal ada kunjungan dari Nafas di depannya. Jadi untuk melihat kota mana yang bisa diperbaiki dan diberikan ini ya, langganan udara bersih ya? Betul. Oke, nah Gizmo Fans tadi udah kebayang ya perjalanan Nafas dari awal sampai sekarang kayak gimana. Mungkin ke depannya tadi seperti yang Mas Piot bilang, dia sudah buka kantor di Timur Tengah, berarti itu kayak menandakan ekspansi yang lebih besar, mungkin akan kita bahas di part berikutnya. Jadi buat Gizmo Fans yang penasaran, bisa tunggu part berikutnya obrolan dengan saya dan Mas Piot. Mungkin di sesi ini sampai segitu dulu. Thank you Mas Piot. Kalau misalnya mau tanya-tanya atau mungkin ngobrolin tentang Nafas, mungkin media sosialnya ada di mana aja? Iya, bisa follow saya di Piotr JKT. Waduh, kayak JKT48 ya, boy. Kayak Piotr member JKT ya di Instagram sama di Twitter, atau @nafasidn di Twitter sama Instagram juga. Oke, ya itu. Oke, mungkin segitu dulu episode kali ini. Saya Pras dan saya bersama Piot. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.